Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, yakni di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab terhadap ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin hidup kita. Tidak ada makhluk yang di alam ini yang tidak dijamin oleh Allah, apalagi kita. Dan Allah pun juga memberi petunjuk. Jadi Allah tidak membiarkan kita sendiri yang mencari petunjuk. Allahnya sudah ada, punya konsep-konsep yang diberikan kepada kita. Kitanya aja lagi mencari konsep itu. Nah, pada hari ini Allah akan sampaikan bagaimana konsep yang simpel, yang mudah menjadikan kita ini hidup yang bahagia, hidup yang tentram, dan hidup yang tenang. Allah memberi petunjuk, Pak. Bisa dibaca nanti dan dikaji lebih lanjut dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, apa ujar Allah Ta'ala untuk supaya kamu itu menjadi orang yang bahagia dan senang? Satu, kerjakan sholat. Itu nomor satu. Pertama, Pak, sholat itu nomor satu. Sesudah mengerjakan sholat, bertebaran ke permukaan bumi. Ayo silakan, mau bertebaran kemana? Ke bumi ini. Itu nomor dua. Allah nanti jelaskan sedikit. Setelah mengerjakan sholat, nomor satu ini syarat pertama untuk bahagia itu bertebaran ke permukaan bumi. Yang ketiga apa? Wabtaghu min fadlillah. Dalam bertebaran ke permukaan bumi itu cari rezeki dari Allah. Allah sudah meletakkan rezeki itu, cari, ambillah lagi. Itu kasarnya begitu. Wabtaghu min fadlillah. Yang keempat apa? Wadhkurullah. Hendaklah engkau itu berzikir kepada Allah. Hendaklah engkau itu ingat Allah. Hendaklah engkau itu ingat terhadap peraturan-peraturan Allah. Nah, ingat kamu itu terhadap undang-undang Allah. Apa peraturannya? La'allakum tuflihun,
pasti kamu akan mendapatkan kemenangan, kamu akan mendapatkan keberuntungan, kada rugi. Itu konsepnya itu aja Pak. Konsepnya 4 itu aja. Yang pertama Pak, melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Oleh sebab itu ketika kita ini kan kewajiban kita nih Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu seperti kertas putih. John Locke kan mengatakan begitu, ahli pendidikan. Jadi kita seperti kertas putih, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Terserah kedua orang tuanya, mau jadikan Yahudi, mau jadikan Nasrani, mau jadikan Majusi. Maksudnya peran orang tua itu luar biasa. Untuk apa? Untuk mendidik terhadap anak kita. Supaya apa? Nah, supaya umur 7 tahun itu sudah bisa sembahyang. Nah, umur 7 tahun sudah bisa sembahyang. Umur 10 tahun kalau belum sembahyang kerasi. Fadribuhu dalam hadis tuh. Pukul anak itu. Maksudnya bukan dipukul bujuran, tetapi pendidikannya lebih keras. Akhirnya jadinya seperti kita-kita ini. Ulun yakin pian-pian ini rata-rata melaksanakan sholat itu karena apa? Karena memang orang tua kita tuh perhatian, Pak. Ngaji. Nah itu nah. Mengaji kasih tolak. Teater pulang. Itu maksudnya apa? Supaya dalam hidup ini konsep untuk berbahagia itu tegakkan sholat, Pak. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut roh kita. Sampai kita masih punya ingatan terhadap hidup ini, sholat tetap wajib dikerjakan. Itu konsep hidup kita. Jadi sejak umur 7 tahun menghadapi balik itu sudah bisa. Umur 10 tahun kerasi. Nah, lalu menjadi kebiasaan. Nah, oleh sebab itu jamaah yang memuliakan, supaya sholat kita itu menjadi sempurna. Karena nanti bapak-bapak, ketika di hari kiamat nanti Allah akan menilai, akan melihat amal perbuatan kita ini. Jadi di yaumul hisab akan diadakan sebuah perhitungan terhadap seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Maka yang dihisab, yang dihitung pertama kali, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk melihat kayak apa sholat wajibnya. Kalau sholat wajibnya luput, lihati sholat sunatnya. Bila sholat sunatnya itu bisa dilihat dengan baik, lalu menyempurnakan sholat yang wajib tadi. Coba pian bayangkan, itu nomor pertama. Itulah sebabnya Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid, yang pertama Pak, dalam hidup ini kita nih, la tufakir antarki as-salawati al-khamsah. Jangan pernah berpikir meninggalkan sholat 5 waktu. Tuh. Jangan pernah berpikir meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu itu. Kapan saja, mau kemana saja, yang kita pikirkan adalah di mana aku sholat. Sholat subuh ini aku ini di mana? Di masjid kah? Di rumah kah? Sholat duhur di mana? Di Asyifa kah?
Sholat asarnya di Asyifa kah? Sholat maghribnya di mana? Sholat isya di mana? Itu mesti ada konsep kehidupan kita tentang sholat. Kalau kita ingin bahagia itu seperti itu, menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Itu adalah sholat itu. Buktinya apa, Bian? Buktinya kita mampu melaksanakan sholat subuh, ya tak? Mampu melaksanakan sholat subuh, menunjukkan bahwa ada satu satu perbandingan cinta antara aku tidur dengan aku sembahyang. Ternyata apa? Kita kuat. Berarti kita mencintai Allah lebih daripada guring. Itu menunjukkan cinta. Duhur dan asar ini kan waktunya kerja, tapi kita bisa melaksanakan sholat duhur dan asar. Itu berarti apa? Kita lebih mencintai Allah dibanding pekerjaan. Bukan berarti pekerjaan itu tidak penting, tapi lebih penting lagi kita melaksanakan perintah Allah duhur dan asar, menunjukkan dia adalah orang yang cinta kepada Allah. Padahal duhur dan asar itu pekerjaan. Terus kalau isya, Bang, katakan maghrib dan isya, malam itu lelah, Pak. Malam itu lelah, lapah kita. Guringkah sembahyang? Alhamdulillah kita mampu untuk sembahyang isya. Menunjukkan bahwa cinta kita kepada Allah lebih kita utamakan daripada yang lapah. Luar biasa coba. Makanya Pak, jangan pernah berpikir nah kayak apa aurnya nah kayak apa sakitnya Kita ini sakit, Pak, tetap diwajibkan sholat karena fardu ain. Makanya kan tukang menjagai sakit itu, jangan orang guring menjagai seorang. Orang jagai, apa yang dijagai? Mungkin minum obatnya, mungkin popoknya, ya toh. Kemudian yang terpenting sholatnya orang yang sakit ini. Diingatkan subuh kita sembahyang, Pak Ai, Bahai, Maai, apa? Kita sembahyang. Kita Pak yang itihi, memperhatikan sembahyangnya. Duhur bisa dijamak dengan asar orang yang sakit. Sampai ulama mengatakan, ada yang mengatakan cukup jamak qashar, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jangan sampai tidak sembahyang. Ini luput kada sembahyang, sudah sakit kada sembahyang. Walaupun orang meninggal dunia itu bukan karena sakit, Pak. Orang meninggal dunia, orang mati itu karena ketetapan Allah, bukan karena sakit. Banyak orang sakit yang kada mati. Orang sehat banyak ya orang mati. Jadi kematian itu adalah ajal sudah tiba. Makanya kadang-kadang ada mendengar ini meninggal dunia sudah sakit 2 tahun. Maaf, sakit 2 tahun. Ada orang yang sakit 3 tahun kada mati. Jangan sampai Pak, hidup ini tidak mengerjakan satu kali sholat saja, jangan sampai tertinggal. Ada hadis Rasulullah, malam yusalli sholatan, siapa yang ia tidak melaksanakan sholat wajib 1 kali saja, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima 40 hari sholatnya yang akan datang. Coba Pak, itu ancaman namanya. Jadi 1 kali tidak sembahyang, 40 kali ini belum diterima, 40 hari belum diterima. Bila mati termasuk mati kafir. Coba Pak, rugi. Jadi kita perhatikan betul tentang sholat ini. Kayak apa? Sekarang aurnya hidup ini. Tapi sebagai orang yang cinta kepada Allah, tadi Bang, mampu kita. Mampu meninggalkan tidur, mampu meninggalkan pekerjaan. Sebentar aja. 5 menit, 10 menit, kalau lawan ceramah ini sampai 20 menit lah. Dibanding dengan di warung duduk berapa menit di warung tuh.
Ya Allah, makannya tuh setomat aja bang, bawa pandirannya nang ke hulu ke hilir nang lawas tuh. Padahal kita diberi waktu cukup sudah. Kita ini baik karena tidak meyakini akan hari akhir. Kita diciptakan oleh Allah dan kita ini baik dikekalkan oleh Allah. Coba keyakinan yang seperti ini yang kita tidak ada. Baik. Dikira kalau mati habis kisah. Oh, nggak ada, Pak. Kita dihidupkan oleh Allah, dijamin rezekinya oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian dikekalkan oleh Allah. Masa kita kekal di dalam neraka? Naudzubillah, Pak. Di dunia sudah sakit, di akhirat sakitlah pulang. Naudzubillah min dzalik. Apalagi ada yang sudah berpesan, anu aja. Kalau seberataan masuk surga, siapa nama isi neraka? Kadang pintar orang itu, Pak. Kal an'am, orang yang seperti demikian itu jar Allah Ta'ala diibaratkan seperti binatang hidup ini, Pak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kasihan, Pak, lebih sesat karena kita ini punya akal. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, tuqamus shalah fi awwali waktin. Kalau bisa sholat ini Pak dikerjakan di awal waktu, itu akan berbahagia. Bukan berarti bahwa orang sholat duhur jam 3 tidak sah. Bukan soal tidak sah atau tidak, soal berbahagianya ini di awal waktu, Pak. Berarti kita tuh mengutamakan Allah daripada yang lain. Yang ketiga, tuqamus shalah bi khusyu'in wa tuma'ninatin. Kita kerjakan sholat dengan khusyuk. Artinya apa? Totalitas ketika kita sholat menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah, memuji Allah. Jadi kita upayakan ketika sholat, janganlah pekerjaan-pekerjaan dunia ikut waktu sembahyang. Jadi langsung, ibaratnya kalau ada orang itu ada istilah yoga, Pak. Orang yoga itu menghilangkan pekerjaan dunia, fokus untuk kembali kepada hati. Kita ada yoga gitu atau khusyuk, walaupun tidak sama antara yoga dengan khusyuk, Pak. Jadi kita harus berupaya sholat itu mentarskit itu memusatkan hati kita kepada Allah. Bila waktu sembahyang, timbul ke kantor, timbul ke pasar, timbul mengerjakan pekerjaan ini dan itu, boleh kakan. Ingat pulang, boleh kakan pulang. Orang boleh kakan terus. Dicoba, Pak, kita coba. Makanya di dalam sholat khusyuk ini diperlukan juga memahami bacaannya. Mulai Allahu Akbar sampai salam. Pahami, Pak. Berikutnya apa? Berikutnya tuqamus sholatu bi jama'atin, dikerjakan sholat itu berjamaah. Berjamaah, Pak, diupayakan gitu untuk bisa melakukan sholat itu berjamaah. Bukan tidak sah sendirian. Rasulullah memberikan gambaran kalau orang melaksanakan sholat berjamaah 27 derajat. Coba, jauh bedanya, Pak. Jauh bedanya dengan sholat sendirian. Nah, tergantung bagaimana upaya kita kalau kita ingin bahagia. Yang kelima ini, ihya'u as-sholawat al-mandubah, menghidupkan sholat sunat. Sholat sunat kita hidupkan pelan-pelan. Kita ini akan kembali kepada Allah. Apa bekal kita itu apa? Sembahyang tuh, Bang. Amun bewakaf umpamanya ya itu Bang, kita kawak bewakaf. Tapi kalau sholat, Pak, pribadi kita menghadap kepada Allah. Ketika kita dzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ketika itu akan timbul kebahagiaan. Kenapa? Qaribun ilallah. Orang yang ia sangat dekat dengan Allah, qaribun minas sa'adah, maka dia sangat dekat kepada kebahagiaan. Kenapa? As-sa'adah indallah. Kebahagiaan itu di sisi Allah. Kalau kita jauh dari Allah, jauh dari kebahagiaan.
Dekat dengan dunia, lapah wae dunia. Bukan lapah dalam artian kita harus menghindar, tidak seperti itu. Coba bayangkan aja ketika kita di jalan dalam keadaan macet, menek tuh bang kepala. Allah tadinya putar-putar di sini 3 kali, hanya dapat itu aja muyaknya pikiran. Tapi Allah tetap berdoa, mudah-mudahan kawak sholat berjamaah. Alhamdulillah ada parkirannya, ada suara ke sini Allah. Nah jadi contoh seperti itu. Nah yang kedua, yang berikutnya Pak, setelah sholat itu dikerjakan dengan baik, fantasyiru fil ardh, bertebaran ke permukaan bumi menurut kemampuan kita. Kerja di sini, kerja di situ, kerja di situ. Apa? Untuk mencari karunia Allah. Apa yang kita dapatkan itu Pak sudah menjadi jatah kita. Jatah kita itu yang kita pakai Pak. Selebihnya ini bukan jatah kita. Makanya kadang-kadang ulun manda melihati orang korupsi kok sampai 270 triliun. Kayak apa memakannya 770 triliun. Melihat duitnya kan gak ada suah. Coba lihat Pak. Buat apa gitu. Bukan berarti duit itu gak ada penting. Untuk dakwah dan sebagainya itu penting juga Pak. Cuman seorang sakitnya nyamannya siapa loh? Ya biar bayangkan lah. Seorang makan ini sama pada tunggal suapan juga. Ada nang diantara kita nih makan sepiring gini kada habis. Mau itu. Ya Allah, ini manusia bang ada nafsu bang Pak. Nah, fantasiru ke permukaan bumi mencari karunia Allah dan ingatlah kepada Allah. Kita berzikir Pak. Ini ampun orang, ini ampun seorang, ini halal, ini haram. Itu kan seperti itu. Jadi kita bisa memilah-milih siapa yang ingin selamat, siapa yang tidak. La'allakum tuflihun. Bila kita yang seperti itu Pak, insya Allah kita bahagia. Yang pertama sholat diperhatikan, termasuk sholat sunatnya kita perhatikan. Kerja ada aja tuh kita bertebaran ke bumi. Nah, apakah kita olah dalam hal ini? Kemudian mencari karunia Allah, mencari ridho Allah, kemudian kita ingat terhadap peraturan-peraturan Allah. Kalau Bu Alim, Tuan Guru Haji Bahid yang ada di Barabe itu memberikan petunjuk kepada kita. Orang yang tidak lalai itu adalah ketika dia bekerja ingat sholat. Bila sholat itu kita kerjakan, menunjukkan kita itu tidak lalai. Demikian jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal barakah. Ya Allah, bukakanlah pintu kepada kami, pintu segala kebaikan dan pintu segala berkah. Allahumma aftah lana abwaba an-ni'mah wa abwaba ar-rizqi wa abwaba al-quwwah. Ya Allah, bukakanlah pintu kepada kami, pintu kenikmatan, pintu rizki dan pintu kekuatan. Allahumma aftah lana abwaba as-salamah wa abwaba as-sikhah wa abwaba al-afiyah. Ya Allah, bukakanlah pintu kepada kami, pintu keselamatan, pintu kesehatan dan pintu kesejahteraan. Allahumma aftah lana abwaba ar-rahmah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat dan pintu surgamu. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.